Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Primanda. Saya salah satu dosen di program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih banyak kepada panitia Seminar Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan pengabdian masyarakat. Judul presentasi saya pada hari ini adalah Non-Communicable Disease, Peningkatan Pengetahuan dan Awareness untuk Pencegahan Penyakit Kronis pada Remaja. Inilah outline presentasi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Menurut WHO, terdapat 5 penyakit utama yang tergolong dalam non-communicable disease atau penyakit kronis, yaitu penyakit jantung, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, dan penyakit terkait dengan mental health. Tercatat sebanyak 71% kematian di seluruh dunia itu disebabkan oleh penyakit kronis atau non-communicable disease, dan terbanyak yang menyebabkan kematian adalah penyakit jantung, diikuti kanker, diikuti penyakit respirasi, diabetes, dan penyakit non-communicable disease yang lainnya. Berdasarkan teori developmental origins of non-communicable disease, dijelaskan bahwa ternyata faktor risiko non-communicable disease itu tidak berkembang hanya saat seseorang mencapai usia dewasa. Sebaliknya, non-communicable disease risk atau risiko penyakit kronis itu justru berkembang sejak ketika fase embriologi, sehingga intervensi yang diberikan baik itu edukasi maupun screening pada usia dewasa mungkin kurang efektif untuk menurunkan risiko non-communicable disease. Sebaliknya, ketika intervensi untuk menurunkan risiko non-communicable disease itu diberikan ketika tahap embriologi atau ketika fase awal kehidupan, maka diharapkan risiko non-communicable disease dapat berkurang secara signifikan. Penelitian telah menunjukkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya non-communicable disease. Beberapa faktor dapat diubah, tetapi beberapa faktor tidak dapat diubah. Sebagai contoh, faktor usia itu tidak dapat diubah, tetapi faktor perilaku atau self-management itu bisa diubah, seperti perilaku merokok dan perilaku yang tidak sehat yang lainnya itu dapat diubah. Analisis situasi yang kami lakukan menunjukkan hasil bahwa remaja belum banyak dilibatkan dalam edukasi mengenai non-communicable disease. Sebaliknya, fokus program promosi kesehatan dan edukasi tentang non-communicable disease lebih menekankan pada agregat dewasa dan lansia yang sebagian besar telah memiliki non-communicable disease, sehingga hal ini kurang efektif untuk menurunkan risiko non-communicable disease di kemudian hari. Pengetahuan dan awareness remaja terkait non-communicable disease berpotensi meningkatkan perilaku sehat sehingga diharapkan dapat menurunkan risiko non-communicable disease. Metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam program pengabdian masyarakat kali ini terdiri dari screening, yaitu menganalisis situasi terkait dengan fenomena yang terjadi pada non-communicable disease di agregat remaja. Selanjutnya kita membuat plan of action terkait dengan implementasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya melakukan implementasi berupa edukasi kesehatan pada agregat remaja. Selanjutnya melakukan evaluasi terkait program yang telah kami lakukan. Sasaran dari kegiatan ini adalah agregat remaja dan dewasa awal yang berusia antara 17 sampai 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dan melibatkan peserta dari dalam maupun luar negeri. Karena non-communicable disease bukan hanya masalah yang dialami di dalam negeri di Indonesia, tetapi juga merupakan masalah global. Karena melibatkan peserta dari dalam dan luar negeri, maka kita menggunakan bahasa pengantar berupa bahasa Inggris dan metode pelaksanaan berupa presentasi dan diskusi. Untuk implementasinya, kami menggunakan Zoom platform sehingga dapat diakses oleh peserta di berbagai negara. Lalu sebelum kegiatan kita mengadakan pretest dan setelah kegiatan kita mengadakan post-test dan evaluasi. Teknis pelaksanaan meliputi registrasi. Registrasi dilakukan beberapa waktu sebelum pelaksanaan dengan mengisi Google Form dan kami dibantu oleh bagian kerjasama program studi ilmu keperawatan dan mahasiswa ilmu keperawatan yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan serta Panitia International Nursing Summer School yang ke-7 tahun 2021. Selanjutnya, 30 menit sebelum kegiatan kita mengadakan pretest. Lalu penyampaian materi selama 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi, lalu post-test 30 menit, dan evaluasi kegiatan.
Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 105 peserta mengikuti program pengabdian masyarakat, 87 peserta menyelesaikan pretest, dan 95 peserta menyelesaikan posttest. Peserta berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Palestina, dan Jepang. Beberapa peserta dari Mesir juga menyampaikan kesediaan atau registrasi untuk mengikuti kegiatan, tetapi dikarenakan perbedaan waktu, maka mereka tidak dapat mengikuti kegiatan. Berikut adalah hasil pengetahuan terkait non-communicable disease sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. Sebelum dilakukan edukasi, rata skor adalah 66. Sebaliknya, sesudah dilakukan edukasi, rata skor pengetahuan adalah 84. Sehingga di sini dapat terlihat terjadi peningkatan skor pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi. Berikut adalah hasil terkait dengan perilaku kesehatan yang ingin ditingkatkan setelah proses edukasi. Remaja dapat memilih lebih dari satu perilaku untuk ditingkatkan sebagai plan of action mereka. Sebagian besar remaja memilih untuk meningkatkan olahraga. Selanjutnya, mereka memilih untuk mengkonsumsi sayur dan mengontrol kecemasan. Seperti diketahui bahwa peserta dari kegiatan ini berasal dari dalam dan luar negeri, di mana mereka juga secara cultural ada yang mengkonsumsi alkohol. Dan menariknya 45,3% remaja itu berencana untuk berhenti minum alkohol setelah proses edukasi ini. Terkait dengan pertanyaan yang menanyakan apakah edukasi ini dapat meningkatkan awareness remaja untuk mencegah non-communicable disease, sebagian besar atau 65,3% menjawab sangat setuju dan 23,2% menjawab setuju. Menariknya ada 10,5% yang masih galau apakah edukasi ini efektif untuk meningkatkan awareness mereka. Evaluasi proses menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa bahwa edukasi dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang non-communicable disease. Selanjutnya, terkait dengan pengalaman kepuasan dalam proses edukasi, mereka menyatakan bahwa sebagian besar sangat puas. Berikut beberapa foto kegiatan yang kami lakukan ketika proses edukasi, di mana kami menggunakan media Zoom untuk proses edukasi. Terlihat di slide bahwa kita juga berusaha menghubungkan antara non-communicable disease dengan isu COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, di mana banyak sekali penderita non-communicable disease yang kemudian terinfeksi dan meninggal karena COVID-19. Dan disinilah perlunya awareness terkait dengan non-communicable disease sehingga tidak memperparah kondisi penyakit infeksi dan dapat menurunkan kematian. Dalam proses edukasi ini, kita juga secara aktif mengajak remaja untuk membuat plan of action atau rencana ke depan. Apakah perilaku kesehatan yang akan mereka tingkatkan sehingga di kemudian hari diharapkan dapat menurunkan risiko dari non-communicable disease. Simpulan dan rekomendasi dari kegiatan ini adalah yang pertama, edukasi pada remaja dapat meningkatkan pengetahuan dan self-awareness terkait dengan non-communicable disease dan pentingnya pencegahan non-communicable disease sejak usia dini. Remaja sebaiknya semakin sering dilibatkan dalam edukasi terkait dengan non-communicable disease. Kenapa? Karena ada dua agenda penting di sini. Yang pertama, yaitu menurunkan paparan risiko non-communicable disease sejak dini. Karena jika remaja tahu bahwa beberapa perilaku kesehatan yang merugikan itu dihindari sejak awal, maka paparan terhadap risiko non-communicable disease dapat diturunkan sejak awal. Selanjutnya, remaja adalah para pencetak generasi unggul berikutnya, di mana ke depannya para remaja putri akan menjadi ibu dan remaja putra akan menjadi bapak. Sehingga ketika mereka sejak awal aware atau paham terkait dengan penurunan risiko non-communicable disease, diharapkan mereka ke depannya dapat merencanakan kehamilan yang sehat, kehamilan yang aman dengan minimal paparan terhadap risiko non-communicable disease, sehingga ke depannya dapat melahirkan generasi-generasi yang sehat dan sedikit terpapar dari risiko non-communicable disease. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada bagian kerjasama program studi ilmu keperawatan UMY yang telah memfasilitasi proses ini sehingga kita dapat memperoleh peserta dari berbagai negara. Lalu program studi ilmu keperawatan UMY yang telah memfasilitasi semua kegiatan. Selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan UMY dan panitia The Seventh International Nursing Summer School yang telah membantu teknis pelaksanaan kegiatan. Terima kasih banyak.
Demikianlah presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.